Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah makan siang belum tadi? Sudah, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Tari, Bu. Patra, Bu. Alif, izin Bu. Izin mana ya? Ada Ada suratnya? urusan buat ada surat di depan, Bu. Ya. Rehan, Rehan kayaknya belum datang. belum datang. Mungkin masih makan siang ya. Oke, hadir semua ya, kecuali Alif sama Rehan. Baik, sebelumnya kan kita di minggu belakang itu sudah belajar mengenai bentuk-bentuk energi kan. Nah, sesuai dengan yang sudah Ibu informasikan minggu lalu, dan juga Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk meringkas materi kita pada hari ini, yaitu tentang sumber-sumber energi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari sumber-sumber energi itu ada energi terbarukan. Apakah kalian sudah buat ringkasannya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nanti ketua kelasnya dikumpulkan ya di depan meja Ibu. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan agenda pembelajaran kita. Nanti pertama, seperti biasa, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan belajar kalian pada hari ini. Selanjutnya nanti Ibu juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, dan nanti dilanjutkan dengan Ibu menjelaskan materinya, dan juga di saat Ibu menjelaskan materinya, kalian nanti akan mengerjakan satu proyek kecil. Nanti bakalan seru di kelompoknya. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, dan nanti kalian bersama anggota kelompok kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian beserta kelompoknya akan presentasi ke depan untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian. Nah, setelah presentasi selesai dan materi kita selesai, nanti kita akan sama-sama menyimpulkan apa dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Nah, di akhir tentu ada post test untuk mengecek apakah materi yang kita pelajari pada hari ini itu kalian pahami atau tidak. Dan nanti juga yang mendapatkan nilai post test tertinggi akan mendapatkan hadiah kecil dari Ibu. Oke, yang pertama kita akan pretest terlebih dahulu. Boleh keluarkan kertas lembarnya anak-anak? Oke, soal yang pertama, sebutkan sumber energi berdasarkan kategorinya.
tenis. Oke, nampaknya sudah sebagian besar betul ya jawabannya. Dan mungkin ini juga kalian mengerti karena sudah meringkas dari malam kan ya? Oke, sebelumnya Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Kan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini menggunakan salah satu sumber energinya itu ada air, angin, dan juga matahari. Nah, menurut kalian bagaimana jika dari ketiga sumber energi tersebut, angin, air, matahari itu tidak ada lagi di bumi ini? Apa dampaknya bagi kita? Apa? Yo. Kekeringan. Ayo, ada lagi? Tidak ada oksigen. Ya. Sekilas betul ya jawabannya. Tentu kalau tidak ada ketiga dari sumber energi tersebut, keberlangsungan hidup kita ini akan terganggu ya kan? Kita perlu udara untuk bernapas, perlu air untuk minum. Ini tari bawa minum ya. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut, hari ini kita akan belajar mengenai energi terbarukan. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada yang bisa mau bantu Ibu membacakan tujuan pembelajarannya? Oke, Desti, silakan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep energi terbarukan, menjelaskan jenis-jenis energi terbarukan beserta contohnya, serta menganalisis keuntungan dan tantangan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi Ibu ulangi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi konsep energi terbarukan itu, dapat menjelaskan jenis-jenis energi terbarukan beserta contohnya, serta kalian juga dapat menganalisis keuntungan, tantangan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi malam Ibu sudah mengirimkan salah satu link video kan untuk kalian tonton. Nah, sudah kalian tonton? Sudah. Oke, yang sudah tonton nih, ada yang masih ingat apa judul dari film singkat tersebut? Oke, Desti lagi. Judulnya Gerakan Sadar Energi Pulau Bintang. Oh ya, betul sekali. Aduh, nggak bisa buka ya. Oke, ini. Videonya ini sebenarnya film singkat kan, jadi cukup panjang. Makanya Ibu sudah mengirimkan tadi malam supaya kalian bisa tonton. Nah, udah ditonton kan, udah ingat juga judulnya apa? Masih ingat siapa saja karakter di dalam video ini? Ayo, Desti. Wih, nampaknya Desti ini emang menyimak ya, apa suka sekali menonton nih. Karakternya itu Ciro dan Paman Popo. Iya, benar sekali. Ada Ciro, Paman Popo, terus ada juga kakaknya Ciro itu. Nah, nanti, aduh, kalian ini udah nonton apa belum ini sebenarnya? Ayo. Oke, nanti di akhir akan Ibu tanya lagi nih mengenai apa sih maksud dari video ini ya. Boleh diingat-ingat apa tentang video apa ini yang kalian tonton tadi malam? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya apa itu energi terbarukan? Nah, energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber alam yang terus tersedia atau dapat terus diperbaharui dan tidak akan pernah habis. Nah, jadi energi terbarukan ini akan terus ada seiring dengan terusnya berkelanjutan proses
depan ibu ini. Nah, oke, selanjutnya, oh iya, kan tadi kalian sudah mengerjakan pretest kan? Nah, berdasarkan pretest kalian ini, ibu mau bagi kalian ke 2 kelompok supaya kalian bisa berkelompok dan berdiskusi bersama teman kalian mengenai materi ibu sampaikan pada hari ini. Oke, kelompok yang pertama ada Cindy Nova, ada Mika, ada Tari, ada Niken, dan ada Lydia. Kelompok yang kedua ada Patra, Dennis, Dwesti, dan Patra. Oke, boleh duduknya berkelompok. Nah, oke Bu. Di sini Bu. Ya, boleh digeser-geser dikit waktunya. Diangkat ya, jangan digeser. Masukkan listrik. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan membangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan dari bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Oke, sudah disimak kan videonya? Tadi apa saja sumber energi terbarukan itu? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Mika? Air,
diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, ayo kita membuat kincir angin. Oke, baik. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa salah satu pemanfaatannya itu dengan mengubah energi angin itu menjadi listrik dengan membuat kincir angin. Boleh untuk masing-masing ketua kelompoknya ke depan mengambil bahan untuk membuat kincir anginnya. Oke, itu sudah Ibu kasih untuk bahan-bahannya, boleh dibagikan masing-masing satu di setiap anggota kelompoknya ya. Setiap untuk bahannya itu satu orang satu. Sudah dibagikan? Oke, boleh. Sebentar. Sudah tahu bagaimana cara membuat kincir angin sederhananya? Boleh ditonton video ini. Bentar ya. Sebentar ya. Nampaknya jaringannya ini sedikit lemah ya. Oke, boleh ditonton. Oke, Ibu ulangi dari step yang pertama. Oke, yang pertama itu lipat kertasnya seperti di video. Boleh direm. Ya, lipat menjadi ya segitiga di kronisnya itu. Sudah? Oke, step yang kedua. Nah, dari lipatan tadi kalian gunting sebagiannya. Oke, bisa Desti? Bisa. Diguntingnya di setengah aja ya, jangan sampai terputus kertasnya. Udah, kelompok satu bisa cara guntingnya?
seperti ramah lingkungan dan mengurangi polusi, tidak seperti penggunaan energi dari bahan bakar fosil seperti contohnya itu batu bara, ya kan, minyak bumi. Nah, dan dapat mencemari udara. Iya, kalian masih ingat tentang pencemaran udara pada materi bab 1 kemarin yang sudah ibu bahas mengenai pemanasan global kan? Masih ingat? Iya. Jadi kita seharusnya menggunakan energi terbarukan. Untuk keuntungan selanjutnya itu ada efisiensi biaya jangka panjang. Ya, betul sekali ya. Mungkin dalam pembuatan energi terbarukan ini memerlukan biaya awal yang sangat tinggi seperti membuat panel surya itu, membuat kincir angin itu menggunakan biaya yang tinggi, tapi itu sangat efisiensi biayanya karena digunakan dalam jangka yang panjang. Terus seperti matahari, air, angin itu kan tidak beli, kita kan gratis, sudah tersedia di alam. Nah, keuntungan selanjutnya itu ada dapat diterapkan di daerah terpencil. Nah, betul sekali. Mungkin kalian ada pernah mudik di kampung halaman neneknya atau saudara atau siapa yang masih terpencil kayak gitu yang belum ada aliran listrik. Nah, kayak gitu kan bisa membuat sumber energi listrik sendiri dari kincir angin tadi, dari panel surya kan. Kalian juga pernah lihat apa tidak, kayak lampu di jalan itu kan dari dihasilkan dari sinar matahari itu, pernah lihat? Itu pemanfaatannya. Oke, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi bahwa tantangannya itu biaya awalnya itu sangat tinggi kan, karena memerlukan biayanya itu bahannya banyak, jadi biayanya tinggi. Selain itu ada ketergantungan pada kondisi alam. Nah, itu sekali seperti panel surya tadi kan memanfaatkan sinar matahari kan. Kalau musim penghujan, nah tidak bisa kan menghasilkan energi listrik. Seperti juga kincir angin tadi memanfaatkan angin. Kalau badai kan hujan, tidak ada angin, angin kecil musim panas itu kan anginnya kurang, jadi kincir anginnya tidak bisa berfungsi secara maksimal. Terus kurangnya infrastruktur di beberapa wilayah. Nah, terus sekali kan mungkin di setiap wilayah itu keterbatasan dari infrastrukturnya karena belum didukung oleh pemerintah daerah tersebut kan ya. Nah, namun ada solusinya itu. Yang pertama ada subsidi pemerintah dan insentif pajak. Nah, mungkin dari pemerintahnya tersebut bisa menyalurkan kan bahan-bahan yang kurang tadi kan. Nah, terus selanjutnya ada penelitian dan pengembangan teknologi ya. Itu bisa dilakukan pengembangan teknologinya untuk membuat alat-alat tersebut kan. Nah, selanjutnya edukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Penting sekali itu karena sebagian besar kan masyarakat itu belum tahu kan pentingnya energi terbarukan itu seperti apa. Makanya tadi sebenarnya sudah dijelaskan di film singkat Gerakan Sadar Energi tadi yang sudah kalian tonton tadi malam. Pasti tahu karena dia sudah sangat-sangat menyimak video itu. Ya. Dari mana Rehan? Dari keluarnya keluar dulu beli makan dulu. Kan lama juga nih. Oh iya, lumayan lama ya jalannya. Lumayan, Bu. Iya, jangan diulangi lagi ya Rehan. Untuk kali ini ibu ini. Oke. Selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi kan. Contohnya itu ada panel surya itu yang memanfaatkan energi matahari yang berubah menjadi energi listrik. Ada petani memanfaatkan biogas dari kotoran ternak sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, terus ada pembangun PLTA kecil untuk kebutuhan listrik lokal. Nah, ini kincir angin yang kecil seperti di desa-desa itu. Ini sering kalian lihat tidak di film kartun sudah kan? Orang di desa itu ada kincir angin seperti ini. Oke. Ya, selesai. Kan sudah jelas
kalian kerjakan sesuai untuk ini. Boleh? Ketua kelompoknya diambil. Ibu, Ya, kan Rehan belum datang. Rehan kelompok mana? Rehan boleh gabung ke kelompok satu aja, Bapak. Boleh digeser di tempatnya biar Rehan bisa ikut berdiskusi. Oke, bisa dimengerti cara pengerjaannya. Kelompok 2. Ini gimana nih? Ini kalian cari kata-kata yang berkaitan dengan energi terbarukan. Ada matahari, ada biomasa, gas, ya. Di aja. Oke, bisa dimengerti? Kelompok 1 bisa? Iya, teka-teki. Air, iya betul. Oke. Sudah selesai kerjaannya? Ya, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah boleh untuk salah satu kelompoknya mempresentasikan ke depan. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Boleh? Dua. Kelompok 1. Dua. Kelompok berapa? Kelompok Dua. 3. Berumput ini. Ayo. Dua. Oh, ibu aja pilih karena mau maju semua. Iya, Bu. Oke, boleh kelompok 1. Untuk kelompok 2, sembari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, boleh disimak ya. Siapa tahu ada yang berbeda, nanti boleh di komentar atau diberi saran. Baik, selamat siang teman-teman. Siap. Ya, di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD kami. Yang mana saya sendiri sebagai moderator dan Mika sebagai notulen, Tari sebagai pemateri 1, Lydia sebagai pemateri 2, Niken sebagai pemateri 3, dan Rehan sebagai pemateri 4. Jadi pada tugas pertama itu ada pertanyaan energi surya adalah yang akan dijelaskan oleh Tari. Dari pertama itu mengenai energi surya. Energi surya merupakan energi yang berasal dari sinar matahari. Sedangkan energi angin itu merupakan energi yang berasal dari pergerakan udara angin. Lalu energi yang termal itu energi yang berasal dari panas yang tersimpan dalam tubuh bumi. Baik, untuk tugas selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri dan teman-teman yang kirim. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ada yang mau ditambahkan dari jawaban kelompok 1? Gugup. Oke, sudah betul ya jawabannya. Oke, kan tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi energi terbarukan ini kan. Nah, kalian sudah juga membuat kincir angin, mengerjakan LKPD. Nah,
menghemat dalam jangka yang panjang, sumber energi yang tidak ada habis-habisnya karena dari alam, dan meningkatkan kemandirian dalam energi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Fatra, boleh silakan. Ada pun yang dapat saya simpulkan pada hari ini terkait energi terbarukan, yaitu energi terbarukan itu sendiri merupakan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam waktu yang dekat. Dan ada pun beberapa contohnya itu seperti energi surya, terus energi seperti angin, air, terus biomasa, panas bumi, dan air. Mungkin saja. Oke, terima kasih Fatra. Ada lagi anak-anak ibu yang mau? Sudah? Oke, ibu sedikit menambahkan ya. Jadi betul yang disebutkan kawan-kawan tadi bahwa energi terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan yang tidak akan pernah habis dan dapat terus diperbaharui. Nah, contohnya tadi ada matahari, angin, air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan menjadikannya ke sumber energi lain seperti membuat panel surya, tadi kan kincir angin, kincir air, dan lainnya. Nah, selanjutnya dalam penggunaan energi terbarukan ini tentu memiliki keuntungan dan manfaat bagi kita kan, salah satunya tadi ramah lingkungan, mengurangi tergantungan dari bahan bakar fosil dan tidak mencemari udara. Oke, kan sudah disimpulkan kan. Nah, ini sebenarnya kan sudah ibu bilang ada kaitannya sama video yang ibu suruh tonton tadi malam yang judulnya gerakan sadaran energi pemerintah. Nah, dari kalian setelah mempelajari tentang materi energi terbarukan kali ini, nah ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari video ini dan apa kaitannya pada materi yang kita pelajari pada hari ini? Oke, Wika silakan. Baik Bu, dari video gerakan sadar energi Pulau Bintang ini, setelah Wika tonton, Wika jadi merasa video ini nyambung banget sama materi kita hari ini. Pesannya tuh menginspirasi banget buat kita lebih peduli sama pentingnya energi terbarukan dan hemat energi. Rasanya kayak diajak buat ikut ambil bagian juga dan mulai nerapin hal-hal di kehidupan sehari-hari Bu. Oke, betul ya. Dari video atau film singkat ini mengajak kita untuk memanfaatkan energi terbarukan itu dan mengurangi sumber energi bahan bakar fosil. Nah, kan sudah kalian tonton kan bagaimana Ciro ini berpetualang ke rumah pamannya kan, dan dia juga merasakan manfaat dari penggunaan energi terbarukan itu. Oke, sebelumnya sudah selesai ya pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kalau di awal ada pretest, pasti di akhir ada post-test. Oke, sebelum post-test, Ibu berikan kalian waktu 2 menit untuk sedikit belajar atau mengulas kembali tentang materi yang Ibu berikan tadi.
Bisa, soalnya enggak sulit. Semuanya sudah kita bahas di pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah selesai? Tuh. Wah, apalagi yang melek? Malam ya, jaringan kita agak sedikit lemah pada hari ini. Mungkin banyak yang menggunakan internetnya. Sudah ya? Oke, kita lihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Yeay. Oke, boleh maju ke depan untuk 3 orang ini. Jadi ada sedikit hadiah kecil dari Ibu. Jadi kamu kayak sini. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Yang belum dapat tadi, Ibu tahu kalian sudah paham dan nilainya juga belum berbeda. Mungkin kalah cepat ya menjawabnya. Oke, sebelum Ibu akhiri, kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa seperti membuat kincir angin itu bisa menghasilkan energi listrik, panel surya itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, menurut kalian, terakhir nih bertanya, energi listrik itu termasuk ke dalam energi terbarukan atau tak terbarukan? Tergantung sumbernya, Bu. Oke, tergantung sumbernya. Ada lagi? Ya, betul ya, jawaban Rehan. Energi listrik itu termasuk ke dalam golongan yang tergantung sumbernya. Kalau dia berasal dari tenaga surya seperti matahari tadi, angin, air termasuk ke dalam energi terbarukan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai energi tak terbarukan. Batu bara, minyak bumi, gas alam. Oke, bisa disiapkan untuk minggu depan ya. Oke, sudah selesai ya pembelajaran kita. Oh iya, Ibu ada sedikit lembar refleksi yang bisa minta tolong kepada kalian diisi bagaimana suasana
berdoa dulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Oke, boleh ketua kelas dipimpin doanya? Baik, karena kita sudah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul adzim. Oke, terima kasih ya untuk hari ini anak-anak. Sudah semangat dalam belajarnya, sudah semangat membuat kincir anginnya. Boleh nanti dibawa pulang ya kincir anginnya. Itu juga maaf jika ada kekurangan pada hari ini. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipraktikkan oleh dua orang teman-teman tadi sudah mulai ada progres, sudah terlihat aktivitas walaupun belum buka, masih mungkin masih 60-40 ya, masih ada gurunya masih di 60-40, tapi sudah kita lihat sudah ada interaksi, kemudian ada pembagian kelompok yang memang berdiskusi dengan kelompok sesuai dengan tempat duduknya seperti itu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diberi masukan. Mungkin yang praktikan pertama ya kan ya, kita lihat kalau di modulnya ini, kalau model yang diangkat itu adalah CTL ya. Ada CTL. Ya. Nanti dari mana ini? Sintaks CTL itu adalah orientasi pada masalah, memorientasi bisa didik, membimbing proses diskusi, dan menyajikan hasil serta analisis evaluasi. Sintaks CTL-nya. Tapi modul Di rumah gitu. GTK. Harus di-compare lagi ya. Di-compare lagi karena ini sama persis dengan PBL ini. Coba teman-teman jangan hanya mengambil blok-blok, tapi diamati kemudian diadaptasi kembali. Itu benar nggak ini yang saya lakukan? Ini adalah CTL. Kalau CTL itu sudah ada ibu buat di sini ya. Ini langkah-langkahnya itu. Jadi memang CTL itu kan konteks ya, apa namanya, C-nya apa? Kontekstual, teaching, learning. Jadi memang berdasarkan konteks gitu ya. Jadi sifatnya itu dari konstruktivis. Jadi ada fase dia mengkonstruk dulu, kemudian ada fase bertanya, ada fase masyarakat belajar. Ciri CTL itu ada masyarakat belajar. Kemudian ada modeling atau pemodelan, reflections, dan penilaian autentik. Di situ. Tadi menarik sih pas baca CTL pasti beda dari yang lain gitu kan, karena mereka indikatornya kan di dalamnya masih PBL. Dan itu kalau di UKIN atau apa, ini kesalahan major ya, karena menuliskan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Mohon nanti segera direfleksi kembali kesalahan, padahal anggap saja salah menuliskan ya dari PBL jadi CTL. Tapi kalau salah menuliskan itu nggak mungkin kepanjangannya jadi kontekstual teaching learning, pasti problem based learning kepanjangannya mungkin typo ya, PBL ke CTL mungkin gitu ya. Itu bisa dikatakan minor kalau kesalahan typo. Oke, kemudian berulang kali kita mengulas tentang tujuan pembelajaran ya. Kira-kira dalam apa kurangan tujuan pembelajaran? Tidak ada deadline. Tidak ada deadline.
Maka tujuan pembelajaran itu harus mengadaptasi formulasi ABCD. Ayo, ini udah berapa kali praktikan nih? Ya kan, sudah berapa kali masukkan ABCD, kemudian dipisahkan supaya bisa mengetahui, karena belum tentu degree-nya C1 sama dengan degree-nya C2 sama dengan degree-nya C3, dan behaviornya C1 belum tentu sama dengan behaviornya C2, belum tentu dengan behaviornya C3. Begitu pula dengan conditionnya, ya. Udah pasti kalau behaviornya nggak sama, tapi kalau conditionnya bisa jadi sama, ya, bisa saja juga berbeda. Condition itu ada yang melalui diskusi, ada yang melalui pengamatan video, ada yang melalui tanya jawab, begitu ya. Di condition, kondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang lainnya mungkin karena fokus di refleksi yang kemarin, langsung fokus di situ dulu gitu ya. Tadi anggota kelompoknya sudah mengambil langsung LKPD-nya gitu ya, sudah ada perubahan di sana. Kemudian sudah berkeliling membawa mungkin lembar pengamatan seperti itu ya, untuk penilaian asesmen formatifnya sudah. Tapi dari format ini belum ada tempat pendekatan yang Helen cantumkan di sini. Model, metode ada juga pendekatan, dan terbukti dengan di langkah angkanya itu nggak ada pendekatan ya, sama sekali nggak ada pendekatan. Kemarin sudah diberikan contoh. Seharusnya kalau ada yang tidak dimengerti, boleh langsung bertanya. Sangat dibuka mungkin. Lalu tujuannya tadi kan ada 3 ya, secara tidak langsung ya. Maka soal prosesnya ini juga mengakomodir ketiga tujuan tadi, gitu ya. Nah, maka kemarin Ibu minta buatlah kisi-kisinya sehingga ada tujuan pertama, behaviornya apa diambil di kolom pertama kisi-kisinya, soalnya dan jawabannya. Nah, tabelnya dibuat seperti itu. Nah, Ibu begitu kemarinnya. Mungkin ada yang lupa, mungkin kedepannya boleh. Kemudian di LKPD-nya, mana tujuan LKPD-nya ini? Apa ya? Jadi peserta didik kita harus tahu dia mengerjakan LKPD itu tujuannya untuk apa. Karena nanti LKPD-nya itu kan punya kesimpulan juga ya. Nah, seyogianya kalau tadi 3 tujuan pembelajaran, seyogianya mungkin 2 saja tujuan pembelajaran itu diakomodir oleh LKPD. Satunya mungkin dari video, mungkin ya. Atau ketiga-tiga tujuan pembelajaran tadi diakomodir oleh LKPD. Yang tidak mungkin itu tujuannya 3, tidak ada satupun pada LKPD. Atau LKPD punya tujuan yang berbeda, itu dari tujuan pembelajaran. Nah, itu yang harus kita simpulkan ya. Gitu. Kemudian beberapa hal tadi saat praktis mungkin lebih interaktif kalau begini ya, tayangannya itu dibuat misalnya apa itu energi terbarukan, di skip dulu. Jadi yang bagian bawah itu di flip dulu, ditahan. Setelah peserta didiknya ditanyakan minimal 3, menurut kalian apa? Sehingga ada tuh student center-nya tadi. Jadi gurunya tidak melulu gurunya yang memberikan. Terus ada lagi tadi apa ya? Adanya apa tadi ya? Di terakhir itu apa saja bentuk-bentuk energi terbarukan ya, kalau tidak salah kayak fosil, biogas gitu ya. Nah, itu mungkin boleh juga diisi. Nah, dari tadi apa yang sudah teman-teman atau anda semua kerjakan, kira-kira apa saja bentuk energi terbarukan ya kan? Skip dulu ke gambar yang dari apa kotoran atau pertanian tadi, kemudian dari kincir angin dan seterusnya. Harapannya tadi proses pembuatan kincir anginnya itu dihubungkan dengan gas buahnya. Ternyata sedikitnya hanya membuat kincir angin saja, gitu ya. Nah, sebenarnya fisika itu tujuannya tidak keterampilan membuat kincir anginnya ya kan, tapi konsep pemanfaatan dari kincir angin yang sudah dibuat.
Kemudian waktu tadi lumayan banyak ya, menyita waktu dari tadi mulainya ada 13.09, berakhirnya tadi di 14.06. Jadi lumayan lebih 10 menitan ya, 10 sampai 15 menitan. Tadi Bu prediksi nampaknya Denis nih yang bakal lebih banyak lagi waktunya. Ternyata Denis mulainya 14.06, berakhirnya malah 14.06, berakhirnya malah di 15.46. Ya, 46, 47 dan 3 meter. Oh ini udah berakhir nih? Belum. Oh ini udah berakhir? Belum. Karena ternyata kelupaan mungkin ya, pas kesimpulan setelah post test tadi ya, kalau tidak salah. Oke. Ini nanti teman-teman masukkan ke sini ya, semua modul sebelum UTS, modul sebelum